Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di pagi hari Kamis, tanggal 12 Agustus tahun 2021. Mari keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, kita akan berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan piring hati kita menikmati sarapan sorgawi ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan tidak pernah lupa untuk berikan kepada kami setiap saat dalam hidup ini. Inilah piring hati kami, kenyangkan kami, puaskan kami, supaya kami boleh selalu menjadi sehat di dalam rohani kami, menjadi kuat di dalam iman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga besar SKBB, kerabat dan sahabatku, bahkan setiap orang tua yang juga ikut menikmati sarapan sorgawi khususnya pagi ini, senang sekali saya masih bisa menyapa setiap Bapak Ibu sekalian, anak-anak dan saudara-saudaraku. Hari ini kita masih tetap ada di dalam tema tentang masa-masa penjajahan. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah dijajah nafsu rakus. Wow, dijajah nafsu rakus. Kita akan membaca satu firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Bilangan ke-11 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, peristiwa ini terjadi ketika orang Israel telah Tuhan bawa keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian di mana mereka akan mempunyai negeri sendiri. Ya, jadi mereka dalam perjalanan ada di padang gurun. Sepanjang mereka berjalan, selalu terjadi pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Di waktu siang, dari pagi sampai petang hari, itu ada tiang awan yang menyertai di atas mereka, sehingga matahari terik tidak menyengat mereka. Ya, ada keteduhan begitu. Lalu kalau malam kan gelap gulita, tidak mungkin mereka bikin obor terus-terusan, ya. Tetapi ada tiang api, sampai hari ini belum bisa dapat dibayangkan dengan pasti bentuknya itu seperti apa. Tetapi yang pasti orang Israel berjalan tidak di dalam kegelapan meskipun mereka dikelilingi oleh kegelapan. Nah, satu hari di dalam kelompok barisan orang-orang yang dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir itu, ya, ada orang-orang bajingan. Orang-orang bajingan di sini adalah orang-orang yang hidupnya semaunya, ya, tidak takut Tuhan begitu, ya. Kira-kira begitu, ya. Mungkin kalian sendiri suka dengar. Nah, kata-kata bajingan ini zaman sekarang itu jarang disebutkan, tapi lebih suka disebut sebagai preman begitu, ya, orang-orang yang suka berbuat onar begitu, ya. Nah, mereka ini kemasukan nafsu rakus katanya. Wow, kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel yang lain ikut-ikutan menangis. Apa sih yang mereka tangisin? Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya. Lalu mereka bilang lagi, aduh, waktu di Mesir mereka makan ikan gak bayar katanya. Makan ketimun, makan semangka, makan bawang pre, bawang merah, bawang putih. Pokoknya lengkap makanan itu gak bayar. Seolah-olah waktu mereka lagi berjalan di padang gurun saat itu mereka harus bayar.
Padahal tidak juga. Ya, tidak membayar. Mereka dipelihara nggak, dikasih makan nggak sama Tuhan? Dikasih makan. Setiap pagi mereka kalau buka tendanya, buka kemahnya itu, ya, mereka akan melihat itu tanah itu seperti ada butiran-butiran putih seperti biji ketumbar. Kalau di sini ada yang biji ketumbar kayak apa sih? Tanya mama ya. Nanti setelah selesai sekolah, mama biji ketumbar seperti apa? Besarnya seperti biji ketumbar, seperti biji lada begitu ya. Tetapi warnanya putih. Kalau dimakan itu rasanya manis seperti madu. Tuh. Ya, seperti itu. Dan mereka dipelihara dengan luar biasa oleh Tuhan. Mau minum keluar air yang segar dari batu. Ya. Gak perlu mereka masak lagi, gak usah bersusah payah lagi, mereka tinggal minum begitu. Tapi ada orang-orang yang dirasuk oleh nafsu rakus, kata firman Tuhan. Sekarang kita mau mempelajari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, orang-orang Israel termasuk orang-orang bajingan yang ada di antara rombongan barisan orang Israel yang sedang berjalan keluar dari Mesir adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari perbudakan. Jadi mereka tidak lagi menjadi satu bangsa, satu kaum yang dijajah oleh bangsa apapun. Mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan, tetapi mereka masih membiarkan hal yang kedua. Mereka membiarkan diri mereka dijajah oleh nafsu rakus. Nafsu rakus membuat mereka lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang telah merdeka. Ya, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Mereka lebih suka menjadi tawanan. Yang penting makan enak. Ya. Sekarang saya tanya, apakah kalian mau tinggal di dalam penjara? Tiap hari dikasih makan, pasti ada makan ayam. Bukan makan sama ayam, makan pakai ayam. Ya. Apakah kalian mau seperti itu, atau kalian lebih baik tinggal di rumah sama mama papa, sama keluargamu, meskipun makan cuma sampai tempe, atau mungkin kadang-kadang gak punya makanan, makan nasi anget pakai garam. Mana yang kalian pilih? Orang Israel saat itu mereka menangis dengan orang-orang bajingan. Mereka memilih lebih baik menjadi budak di penjara di bangsa Mesir, tetapi makan enak menurut mereka. Ya. Saya percaya di sini seluruh keluarga besar SKBB, kerabat dan sahabatku yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini tidak mempunyai pendapat yang sama dengan orang-orang Israel yang kita baca di dalam Bilangan pasal 11 ayat keempat ini. Demikianlah orang-orang yang dijajah oleh nafsu rakus. Pikirannya jadi terbalik. Yang penting perutnya kenyang, yang penting makan enak. Kalau kita membaca di dalam kitab Ayub pasal 20 ayat yang ke-20, ya. Kita baca kitab Ayub pasal 20 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. 20 ayat 20. Ya. Kita baca, sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Ayat ini kayaknya susah ya. Ngertinya susah ya. Saya sebenarnya lebih suka membaca Alkitab terjemahan lama. Ya, di tahun 80-an begitu, Alkitab terjemahan lama. Ya, saya akan membaca terjemahan lamanya begini. Sebab gelojoh perutnya
tidak tahu puas. Gelojoh itu rakus, ya, kerakusan, ya. Sebab gelojoh perutnya tiada tahu puas, maka tiada akan luput karenanya barang yang terlebih disukainya. Jadi apa yang dia suka gak akan dibiarkan begitu aja, pasti akan dilahap begitu. Karena apa? Perutnya selalu lapar dan tidak pernah puas. Anak-anakku, begitulah Alkitab mencatat orang-orang yang rakus, ya, apa juga dilahap, ya, apa juga dihabisin, gak mikirin yang lain, ya. Ada lagi satu terjemahan, ya, yaitu terjemahan Alkitab yang terbuka, ya. Terjemahannya begini, Ayub 20 ayat 20, mungkin ini lebih jelas. Sebab dia tidak mengenal kepuasan dalam perutnya. Dia tidak akan membiarkan apapun yang diinginkannya luput darinya. Apapun yang kamu mau, kamu gak boleh gak dapat. Kamu mau makan apa harus diturut. Kamu mau apa harus diturut. Itulah nafsu rakus. Bukan soal makanan aja. Ya, anak-anak dengar baik-baik. Apa yang kamu inginkan kamu harus dapat. Udah dapat kamu masih belum puas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan kerabatku, kita tidak mau hidup di dalam nafsu rakus. Kita tidak mau dijajah oleh nafsu rakus. Tidak pernah ada rasa puas. Tidak pernah ada rasa bersyukur. Ya, kalau hari Senin kita belajar bagaimana Hawa ingin menjadi seperti Tuhan, padahal dia adalah ciptaan Tuhan. Dia tidak bersyukur diciptakan dengan sempurna. Dia dipelihara di satu tempat yang dicukupi segala-galanya, diberikan kuasa yang paling tinggi dari semua ciptaan Tuhan. Kemudian hari Selasa kemarin kita melihat bagaimana manusia dijajah oleh apa? Oleh ambisinya, ingin melebihi Tuhan, ingin mempunyai nama. Tuhan paling tidak suka apabila kita hidup dalam kesombongan. Hari ini kita diajar oleh Tuhan, diingatkan oleh Roh Kudus. Jangan kita mempunyai nafsu rakus, tidak pernah puas dalam hidup kita. Itulah bentuk penjajahan dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah menjadi tenang. Ayub 20 ayat 20, tidak akan pernah menjadi tenang. Karena ada hal yang lebih lagi. Ya, kamu mau belajar lebih sungguh-sungguh, itu bagus. Bukan berarti itu nafsu rakus. Lebih sungguh-sungguh lagi belajar untuk mencapai hal yang baik. Tetapi kalau nafsu rakus itu, namanya juga nafsu, namanya juga rakus. Hanya untuk apa? Memuaskan keinginan daging. Mari, kita mau bertobat. Kita gak mau hidup di dalam penjajahan. Kita mau menjadi orang-orang yang merdeka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami kembali diingatkan. Kami tidak boleh hidup di dalam penjajahan lagi. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami tidak boleh diikat oleh hawa nafsu rakus. Mari Roh Kudus pimpin hidup kami. Mampukan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak dijajah oleh nafsu rakus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, jangan menjadi orang yang hidup di dalam nafsu rakus. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka.